Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Sebelumnya eh, perkenalkan nama saya Fawaz Syamil Imtiaz, saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Brawijaya angkatan 2025 dengan NIM 25 50 60 100 11 10 13. Di sini saya ingin eh, menjelaskan tentang tafsir mendalam ayat kedua surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi ini akan membawa kita menyelami lebih dalam makna spiritual dari frasa Alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah. Meski sering kita dengar dan ucapkan sehari-hari, ternyata frasa ini menyimpan samudra hikmah yang tidak hanya penting untuk dipahami secara intelektual, tetapi juga perlu diresapi dalam kehidupan spiritual seperti kehidupan spiritual setiap insan beriman. Dalam pembahasan kali ini, kita tidak hanya menelusuri makna teks, tetapi juga mengajak untuk refleksi mendalam sehingga menjadikannya sebagian dari eh, kesadaran hidup kita. Presentasi ini membahas pendalaman makna frasa agung Alhamdulillahirabbil alamin dari surah Al-Fatihah yang mengajarkan kita tentang hakikat pujian, pemeliharaan ilahi, dan cakupan semesta. Makna pujian kepada Allah itu bukan sekedar formalitas atau tradisi lisan, melainkan menuntut adanya hubungan batin yang tulus dan hadirnya rasa syukur yang terus-menerus dalam berbagai kondisi hidup kita. Dengan membedah aspek hakikat, pujian, kepemilikan, hingga cakupan pengelolaan semesta oleh Allah, diharapkan dapat membuka wawasan baru tentang pola pikir dan rasa syukur yang benar. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk mengajak audiens untuk semakin memahami hakikat, keagungan, dan kekuasaan Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, serta mengaplikasikannya dalam dimensi keseharian kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menerima cobaan sebagai bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta memaknai segala nikmat dan ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita telusuri setiap kata, menjadikannya bukan sekedar ucapan lisan, melainkan kesadaran spiritual yang menyeluruh dalam setiap helaan nafas kehidupan. Hakikat alhamdulillah artinya pujian lisan yang khusus. Dalam Islam, alhamdulillah berakar dari pujian yang tulus dan spesifik, yang diucapkan karena adanya kebaikan yang disadari dan dihargai. Ini adalah pengakuan aktif atas nikmat Allah. Pujian alhamdulillah berakar dari pujian yang tulus dan spesifik yang diucapkan secara lisan. Saat seseorang menyadari dan menghargai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian ini bukan sembarangan, melainkan disampaikan sebagai bentuk kesadaran aktif bahwa segala kebaikan yang kita terima berasal dari Allah semata. Di sini peran verbal menjadi pengingat penting untuk senantiasa mengafirmasi keagungan Sang Khalik. Poin selanjutnya adalah hamd dan syukur. Pujian hamd berbeda dengan syukur atau syukur. Hamd adalah pujian lisan, sementara syukur lebih luas.
mencakup hati atau yang di dalamnya terdapat perasaan, ucapan, dan perbuatan seperti amal ibadah, sedekah, dan ketaatan. Alhamdulillah juga berbeda secara prinsipil dari syukur. Jika syukur adalah respons atas nikmat dengan hati, ucapan, dan perbuatan nyata, seperti amal atau sedekah, maka hamd lebih merujuk kepada ekspresi lisan sebagai pengakuan atas keagungan dan nikmat Allah. Penegasan ini membangun fondasi spiritual bahwa keberkahan bisa diraih dengan terus menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Sementara syukur memperluas cakupan ke seluruh sikap dan amal perbuatan. Poin selanjutnya adalah untuk siapa pujian sejati? Seluruh bentuk pujian, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya bersifat sempurna dan terus-menerus tanpa henti dan tanpa cacat sedikit pun. Penting pula dipahami bahwa seluruh pujian sejati, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikannya bersifat absolut dan terus-menerus tanpa celah. Kita terus membangun kebiasaan hati dan lisan yang bersyukur dan memuji dalam berbagai keadaan, agar terhindar dari keluh kesah dan menjadi pribadi yang selalu positif di mata Allah dan sesama manusia dan sesama makhluknya. Selanjutnya, Alhamdulillah, yang berarti kesempurnaan yang hanya milik Allah. Mengapa segala puji harus kembali kepadanya? Karena Allah yang memiliki kebaikan yang mutlak dan sempurna. Berbeda dengan kita, makhluknya, manusia yang selalu memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Segala puji hakikatnya harus kembali kepada Allah karena hanya Dia yang memiliki sifat baik secara mutlak dan sempurna. Berbeda dengan kita manusia makhluknya yang pasti memiliki kekurangan. Allah adalah sumber segala kebaikan yang tak terbatas. Sementara kebaikan manusia hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat lenyap, dapat hilang atas izin Allah. Kesempurnaan ini menandai kerendahan hati seorang hamba dalam menerima hakikat dirinya yang serba terbatas dan sementara. Dalam kehidupan, terkadang kita terlalu mudah melontarkan pujian berlebihan kepada manusia. Disinilah pentingnya diingatkan bahwa semua kebaikan manusia pada akhirnya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Terlalu sering memuji sesama bisa menjadi jebakan bagi diri mereka yang berlaku sombong atau bahkan jadi ujian dari Allah dengan memperlihatkan kekurangannya. Maka kewaspadaan dalam memuji dan selalu mengembalikan pujian kepada Allah itu sangat perlu diutamakan. Pujian kepada Allah sebaiknya dibarengi dengan doa agar diterima di sisi Allah dan tidak menimbulkan penyakit hati seperti ria dan ujub. Salah satu bentuk doa adalah memohon agar Allah menjadikan kita lebih baik dari sangkaan manusia dalam mengampuni kekurangan yang mereka tidak ketahui. Ini menunjukkan sikap tawadu, kesadaran diri, dan ketunjukan total kepada Allah atas segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Di sini eh, kita harus saling mengingatkan bahwa segala kebaikan pada manusia bersumber dari Allah semata. Memuji manusia berlebihan dapat membawa pada kesombongan atau bahkan menjadi sebab Allah menampakkan kekurangan kita sebagai ujian. Eh, di sini kita harus menelaah Rabbul Alamin,
makna mendalam sang pemelihara atau yang kita sebut Rob. Kata Rob atau Tuhan atau pemelihara adalah inti dari pengakuan rububiyah. Ia menggambarkan Allah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai raja yang adil dan berkuasa sempurna. Rabbul Alamin, poin pertama ada memelihara, memberikan apa yang dibutuhkan ciptaannya untuk tumbuh dan bertahan hidup. Jadi tidak hanya menciptakan, tetapi Allah juga adalah adalah eh, sebagai raja yang adil dan maha memelihara. Yang kedua adalah mengatur, yang berarti memiliki, mengelola, dan mengendalikan seluruh urusan semesta secara berkesinambungan. Tak hanya memelihara, tapi Allah lah yang membuat aturan di seluruh alam semesta ini. Selanjutnya ada memberi rezeki, yang berarti menjamin kebutuhan dasar dan kemakmuran bagi seluruh makhluknya. Tak hanya memelihara dan mengatur, Allah juga memberi rezeki dan menjamin kebutuhan dasar dan kemakmuran bagi seluruh makhluk ciptaannya. Yang selanjutnya adalah menguasai, yaitu yang memiliki otoritas dan tanggung jawab mutlak atas segala sesuatu seperti sebagai raja yang agung. Makna dalam sang pemelihara kata Rob bukan hanya berarti Tuhan atau pencipta, tetapi menekankan peran Allah sebagai pemelihara, raja yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu di alam semesta. Allah tidak sekedar menciptakan, tetapi juga mengatur, memelihara, dan memberikan apa yang dibutuhkan seluruh makhluknya agar bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Konsep rububiyah inilah yang menjadi inti pengakuan kita dalam setiap helaan napas. Rabbul Alamin adalah bukti bahwa Allah berotoritas penuh dan bertanggung jawab atas segala hal, sebagaimana seorang raja agung yang mengelola kerajaannya tanpa celah sedikit pun. Allah memberikan eh, kebutuhan dasar dan kemakmuran bagi semua makhluk, baik yang hidup maupun yang tak hidup, tanpa membedakan ras, bangsa, atau bahkan spesies. Pemeliharaan ini nyata setiap hari dalam rezeki, kesehatan, keselamatan, dan segala bentuk perlindungan Allah. Pemahaman mendalam terhadap Rabbul Alamin seharusnya menumbuhkan rasa syukur tak terhingga sebab kita hidup, bernafas, sehat, bahkan sembuh dari sakit adalah hasil dari pemeliharaan dan pengelolaan Allah secara detail setiap hari tanpa kita sadari. Allah menjaga tubuh, keluarga, rezeki, serta menahan berbagai keburukan yang tidak mampu kita tanggung. Ini bukti kasih sayangnya melampaui batas pemikiran manusia itu sendiri. Rububiyah, pemeliharaan Allah yang berkesinambungan. Kesadaran akan rububiyah atau pemeliharaan Allah harus terwujud dalam nikmat-nikmat harian yang sering kita lupakan. Ini adalah bukti kasih sayang Allah yang tak terhingga. Yang pertama adalah perlindungan dan keselamatan. Perlindungan dari bahaya yang tidak terlihat, keselamatan saat tidur, dan kondisi keluarga yang tentram. Salah satu nikmat Allah tersebut adalah bukti bahwa Allah memelihara, melindung, dan menyelamatkan kita secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah rezeki yang terjamin berupa makanan, minuman, dan sandang yang kita peroleh setiap hari adalah jaminan rezeki dari Allah Sang Maha Pemelihara. Selanjutnya ada kesehatan fisik berupa fungsi tubuh yang normal, energi untuk beraktivitas, dan pemulihan dari sakit adalah manifestasi rububiyah. Pemeliharaan Allah yang berkesinambungan, konsep rububiyah mengingatkan betapa Allah tidak pernah absen dalam mengatur kehidupan setiap makhluknya. Nikmat yang kita rasakan setiap hari, mulai dari keselamatan, makanan, minuman, hingga kesehatan fisik maupun mental,
Semua merupakan wujud pemeliharaan berkesinambungan dari Rabbul Alamin. Begitu banyak nikmat itu sehari-hari sehingga manusia sering kali abai dan lupa untuk mensyukurinya. Allah bukan saja menjamin rezeki setiap makhluk, bahkan Ia pelihara kita dalam tidur dari segala bahaya yang tidak tampak, menjaga keluarga kita tetap dalam kedamaian, dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang mungkin kita anggap buntu. Pemulihan kesehatan, energi untuk beraktivitas, sampai kemampuan belajar dan berprestasi adalah manifestasi nyata kasih sayang Allah yang mengasuh, melindungi, dan memelihara. Kesadaran atas rububiyah inilah uh, yang harus membuat kita, yang harus mendorong kita untuk berefleksi. Sudahkah kita mensyukuri detail nikmat sekecil apapun dengan menyadari bahwa semua hal baik yang dialami bersumber dari pemeliharaan Allah yang tak terhingga? Kita akan lebih rendah, kita akan lebih rendah hati, ikhlas dalam menghadapi ujian, dan tidak mudah putus asa karena selalu ada jaminan pengaturan penuh cinta dari Sang Pencipta. Selanjutnya adalah Al-Alamin, universalitas kekuasaan ilahi. Kata alamin, atau yang berarti segala alam, memiliki cakupan makna yang luas, menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan bagi seluruh ciptaannya, melintasi batas dimensi dan waktu. Apa saja segala alam yang dimaksud? Yang pertama adalah alam manusia, alam di mana seluruh umat manusia dari berbagai suku, ras, dan zaman berada. Selanjutnya adalah alam jin dan malaikat, makhluk-makhluk yang tak terlihat, diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam hewan dan tumbuhan, semua makhluk hidup di darat, laut, dan udara yang rezekinya dijamin oleh Allah. Terakhir adalah alam semesta dan dimensi lain, langit, bumi, bintang, galaksi, dan dimensi keberadaan yang tak terbatas. Ini menunjukkan universalitas pujian kepada Allah. Tidak satupun makhluk di alam raya ini yang luput dari pengaturan dan kekuasaannya. Frasa al-alamin bermakna seluruh alam semesta, mencakup segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tidak. Allah adalah Rob bagi manusia dari segala suku, ras, bangsa, dan generasi. Jadi menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan bagi seluruh ciptaannya, melintasi batas dimensi dan waktu. Juga Rob bagi jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta raya, bahkan dimensi semesta yang belum dikenali manusia. Tak ada satupun di seluruh jagat ini yang lepas dari pengelolaannya. Universalitas kekuasaan Allah menegaskan bahwa pujian atau penyembahan kepadanya tidak dibatasi ruang, waktu, ataupun bangsa. Setiap makhluk tanpa kecuali tunduk pada tatapan ilahi, dari molekul-molekul kecil, bintang, galaksi, hingga rahasia alam gaib. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang pun hanya berfungsi sebagai sarana, sebagai mengenal kebesaran Allah, bukan untuk menyaingi kekuasaannya. Kesadaran atas universalitas ini seharusnya mendorong manusia untuk semakin tunduk, rendah hati, dan tidak merasa sombong sebagai makhluk terpenting. Keberagaman ciptaan Allah justru menjadi bukti kemuliaan dan keluasan otoritas Sang Rabbul Alamin yang meliputi segala, sekaligus meneguhkan keyakinan bahwa pujian hanya layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bentuk cobaan yang bisa kita artikan sebagai nikmat tersembunyi dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ujian seperti sakit atau kemiskinan, sejatinya terkandung hikmah dan kebaikan yang harus disyukuri. Sebagai wujud kasih sayang Allah. Contohnya adalah sakit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai penghapus dosa. Penyakit atau rasa sakit yang diderita adalah
cara Allah mensucikan diri seorang hamba dalam menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya adalah ujian harta sebagai peningkatan derajat. Kemiskinan atau kehilangan dapat meningkatkan pahala, kesabaran, dan memaksa hamba untuk lebih dekat dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian menjauhkan kita dari kesombongan, mengingatkan bahwa kekuatan dan kendali mutlak ada di tangan Sang Rabbul Alamin. Cobaan, nikmat tersembunyi, dan kasih sayang ilahi, tidak sedikit orang yang merasa bahwa cobaan seperti sakit, kemiskinan, atau kehilangan adalah bentuk hukuman. Padahal, dari sudut pandang keimanan, ujian bisa jadi adalah bentuk kasih sayang dan cara Allah menyucikan serta meninggikan derajat hambanya. Banyak hikmah tersembunyi dalam setiap kesulitan, asalkan dihadapi dengan kesabaran dan sikap hati yang baik. Sakit, misalnya, menghapus dosa-dosa serta menjadi pengingat akan kelemahan dan keterbatasan manusia. Dengan tertutupnya pintu-pintu maksiat akibat sakit, justru Allah menghindari atau melindungi hambanya dari kejatuhan yang lebih dalam. Sementara ujian harta atau kekurangan materi bisa menjadi sarana untuk memupuk kesabaran, tawakal, serta melatih empati kepada sesama. Berlapang dada terhadap takdir akan membukakan pintu ketenangan jiwa. Dalam setiap cobaan, Allah ingin agar manusia selalu ingat bahwa kekuatan dan kendali sejati hanyalah di tangannya. Cobaan juga menjaga kita dari sifat sombong, karena orang yang tidak pernah diuji cenderung mudah lupa diri. Kasih sayang ilahi tercermin dari bagaimana cara Allah menggiring hambanya ke arah kebaikan melalui cara yang mungkin tak selalu dimengerti dengan logika manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan spiritual ucapan Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah bukan sekedar rutinitas. Ia memiliki keutamaan spiritual yang sangat besar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, eh, keutamaan yang pertama adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang tulus adalah jalan tercepat untuk meraih keridhaan Allah sebagai Sang Pencipta. Keutamaan selanjutnya adalah untuk menambah timbangan amal. Di hadis ini, kalimat ini memberatkan timbangan amal kebaikan di hari perhitungan. Yang terakhir adalah untuk menarik rahmat. Ucapan syukur adalah janji Allah untuk menambah nikmat yang disebutkan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nilai ucapan hamdalah sering lebih tinggi daripada nikmat itu sendiri, karena ia mengandung pengakuan rasa syukur dan kedekatan kepada Allah. Mengucapkan Alhamdulillah bukan semata rutinitas atau simbol formalitas, melainkan ekspresi spiritual yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hadis, dijelaskan bahwa ucapan ini adalah salah satu yang paling dicintai Allah, bahkan mampu memberatkan timbangan amal di hari perhitungan nanti. Ketulusan dalam mengucapkan pujian merupakan kunci pembuka ridho dan keberkahan dari Allah. Syukur yang diucapkan secara sungguh-sungguh menambah nikmat yang sudah ada. Sebagaimana dijanjikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, nikmat lisan yang mampu memuji Allah jauh lebih besar nilainya dibanding kenikmatan dunia itu sendiri. Karena dari hamdalah lahirlah pengakuan, penghambaan, dan kedekatan kepada ilahi. Ucapan yang pendek memang, namun penuh makna ini menjadi alasan Allah menambah karunia-Nya kepada hamba. Selain itu, dengan membudayakan mengucapkan hamdalah akan mendidik hati kita untuk selalu positif dan mampu melihat nikmat di balik ujian. Dengan membiasakan memuji Allah dalam setiap keadaan, kita otomatis diarahkan untuk lebih sabar, tegas, dan yakin atas pengelolaan Allah dalam hidup kita. Keagungan ucapan ini dapat menjadi perlindungan dari kegelisahan hati serta menjaga spiritualitas kita tetap pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjaga keseimbangan, etika memuji manusia. Penceramah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memuji, mengakui kebaikan orang lain tanpa berlebihan, sehingga tidak menjerumuskan mereka ke dalam sifat sombong atau ujub atau juga ria. Doa yang dianjurkan saat dipuji adalah, "Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka, dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui." Doa ini mencerminkan kesadaran diri dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keseimbangan, eh, memuji manusia, memiliki etika. Pujian kepada manusia eh, memiliki etika dan batasan agar tidak menimbulkan efek negatif, baik bagi yang memuji maupun bagi yang dipuji. Penceramah menegaskan pentingnya mengakui kebaikan orang lain dengan sederhana dan proporsional, tanpa berlebihan, agar tidak menjerumuskan mereka ke dalam godaan ujub atau ria yang merugikannya. Dalam Islam, dianjurkan untuk mengucapkan doa khusus ketika menerima pujian. Seperti yang tadi disebutkan, doanya adalah, "Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka, dan ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui." Doa ini mencerminkan kesadaran bahwa hanya Allah lah yang tahu seluruh hakikat diri, serta menegaskan fitrah manusia yang penuh kekurangan. Bahkan kita sendiri belum tentu mengetahui hakikat diri kita. Eh, ini akan membangun psikologis penerima pujian agar tetap rendah hati. Juga tidak kalah penting, memberi pujian dengan bijak dapat menjadi motivasi positif bila disertai dengan nasihat-nasihat, dengan pengingat atau arahan untuk selalu mengembalikan segala keberhasilan kepada Allah. Sikap ini memupuk budaya saling mendukung tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas dan menjaga komunitas tetap harmonis di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mengamalkan kesadaran Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengamalkan menumbuhkan kerendahan hati, kita bisa menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah kita dari sifat sombong. Menerima cobaan sebagai bagian dari pengaturan Rob yang penuh kasih sayang. Mengamalkan amalan harian dengan menjadikan Alhamdulillah sebagai zikir yang dihayati maknanya di setiap aspek kehidupan kita. Eh, yang terakhir, kedekatan spiritual yang mewujudkan rasa syukur dalam tindakan nyata mendekatkan diri kepada rahmat ilahi. Pemahaman ini mendorong kita untuk merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dan memperbaiki sikap kita. Pujian kepadanya bukan sekedar ritual, melainkan sebagai wujud kesadaran spiritual yang menyeluruh atas kekuasaan dan kasih sayangnya. Penutup, sebagai penutup presentasi ini mengajak kita untuk terus menumbuhkan kerendahan hati dan menjadikan kata-kata Alhamdulillah sebagai zikir sehari-hari. Bukan hanya sekedar ritual kosong. Setiap nikmat yang kita rasakan hendaknya mengingatkan kita pada pemeliharaan ilahi yang penuh kasih sayang. Sehingga rasa syukur pun semakin kokoh dalam hati dan perbuatan kita. Ketika menghadapi cobaan, kita diingatkan untuk menerimanya sebagai bagian dari pengaturan
Rob, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang maha bijaksana. Semua kebaikan sejati hanyalah berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sedangkan musibah atau ujian hadir untuk menyucikan dan memperbaiki kualitas hidup jasmani serta rohani seorang hamba. Dengan pemahaman ini, sikap sombong perlahan lenyap dan diganti tawadu yang menyejukkan hati. Akhirnya, menghayati makna Alhamdulillahirabbil alamin menutup kita memperbaiki sikap, memperdalam konklusi spiritual, serta makin yakin bahwa kepemilikan, pengaturan, dan perlindungan Allah selalu meliputi seluruh kehidupan. Ujian kepada Allah pun menjadi bentuk kesadaran spiritual menyeluruh yang membawa ketenangan dan rasa damai menjalani takdirnya. Sebagai penutup, makna Alhamdulillahirabbil alamin tidak hanya menjadi ucapan lisan yang biasa, tetapi merupakan fondasi kesadaran spiritual yang meresap seluruh aspek kehidupan seorang hamba. Memahami kedalaman pujian kepada Allah, pengakuan atas pemeliharaan, serta kekuasaannya yang universal, dan menyadari kasih sayangnya di balik setiap nikmat maupun cobaan, semua ini menuntun kita untuk selalu bersyukur, rendah hati, dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga paparan presentasi ini menguatkan keyakinan kita bahwa segala kebaikan bermuara kepada Allah, dan setiap musibah sesungguhnya membawa peluang pada kita untuk bertumbuh secara rohani. Dengan memaknai dan mengamalkan pesan agung ini, semoga kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, teguh, serta tawadu dalam mengurangi kehidupan dan menggapai ridho ilahi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi amal jariah bagi saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.